Halo semuanya, kembali lagi di channel Anak Gembala. Salam hangat untuk semua pencinta serial Mahabharata dimanapun berada. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita serial Mahabharata episode 88. Di episode sebelumnya, kita sampai di mana Sri Kandi diturunkan dari posisinya sebagai jenderal kerajaan oleh Raja Drupada dan langsung digantikan oleh putranya Drestadyumna. Karena alasan itulah Sri Kandi tampak akan mengakhiri hidupnya dengan pedang sudah siap di lehernya. Namun tiba-tiba datang Drupadi. Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman akan kelanjutannya, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan pada Sri Kandi yang telah siap dengan pedangnya untuk mengakhiri hidupnya. Tepat saat itu juga Drupadi sampai dan menghentikan Sri Kandi. Kakak! Drupadi lalu bertanya kenapa kakaknya itu harus melakukan tindakan bodoh seperti ini. Namun jawaban Sri Kandi membuat Drupadi kaget. Aku sedang mengucapkan selamat tinggal pada pedangku sendiri. Dikarenakan Sri Kandi ingin mengakhiri hidupnya karena telah gagal mewujudkan tujuan kelahirannya. Aku telah gagal mewujudkan tujuan kelahiranku. Sebab bagaimanapun juga, dia telah lahir dengan memegang senjata. Jadi kalau dia hidup tanpa senjata, itu sama sekali bukanlah dirinya. Tapi aku sudah terlahir lengkap dengan senjataku. Kalau aku tidak memegang sebuah senjata, seluruh hidupku akan penuh dengan penolakan saja. Di sini Sri Kandi pun mencurahkan hatinya pada Drupadi kalau tidak mudah menjadi dirinya. Kau tidak tahu rasanya, Drupadi. Karena bagi Sri Kandi, menjadi jenderal di Pancala adalah landasan hidupnya. Tapi ayahnya dengan tega merenggut itu semua darinya. Untuk menjadi seorang jenderal di Pancala adalah landasan dasar hidupku. Tapi, ayah telah merenggut landasan dasar itu. Hari ini dariku. Mendengar kakaknya yang dirundung kesedihan, Drupadi mencoba untuk terus membujuk kakaknya dengan kata-kata semangat dan menenangkan. Tidak, Kak. Aku mohon, jangan bicara seperti itu. Mereka yang tidak berhasil di medan pertempuran, apakah mereka juga tidak berhasil dalam hidupnya, Kak? Namun bagaimanapun Drupadi memberikan pencerahan untuk kakaknya tidak serta-merta membuat Sri Kandi tenang. Drupadi pun tak kehabisan akal. Segera saja Drupadi membujuk dan mengajak kakaknya untuk menemui raja. Karena Drupadi akan bicara dengan sang ayah agar menunjuk Sri Kandi lagi menjadi jenderal. Aku akan bicara padanya. Ayah pasti akan menunjukmu kembali sebagai jenderalnya setelah ini semua. Tapi Sri Kandi tidak mau karena dia tahu Raja Drupada tidak akan pernah melihat atau mendengar apapun dari Drupadi. Setelah bujuk rayu dari sang adik, Sri Kandi pun mau mengikuti Drupadi. Saat Sri Kandi sedang bersedih, Raja Drupada dan anaknya Drestadyumna sedang berbahagia akan kedudukan baru putranya dengan melakukan penobatan untuk sang putra. Tepat saat itu datang Drupadi dan Sri Kandi menghentikannya. Ayah? Singkat cerita, terjadilah perdebatan antara Raja Drupada dan Drupadi. Dengan sekuat tenaga, Drupadi meyakinkan pada ayahnya kalau Sri Kandi layak akan posisinya itu. Hentikan ocehanmu itu, Drupadi! Raja Drupada menganggap kalau Sri Kandi telah membunuh kepercayaannya karena tidak bisa memberikan kemenangan pada dirinya. Kalau kau punya keyakinan pada Drestadyumna, lalu kenapa tidak pada kakak? Karena dia wanita! Dewi Durga juga seorang wanita, ayah. Begitu juga kakak, dia merupakan sebuah anugerah dari para dewa. Perdebatan antara Raja Drupada dan sang putri Drupadi masih terus berlanjut. Sekarang ini aku tidak butuh anugerah atau hadiah apapun! Sampai akhirnya Drupadi kembali harus menerima kenyataan
kalau ayahnya terang-terangan menolak kelahirannya dan kehadirannya di Pancala. Kau tidak menginginkannya? Kalau begitu, kenapa kau memintaku dari para dewa? Aku tidak pernah memintamu. Para dewa memberikanmu karena keras kepala mereka. Tapi meskipun begitu, Drupadi tetap dengan rendah hati memohon pada Raja Drupada agar mau menjadikan Sri Kandi sebagai jenderal lagi. Aku memohon secara langsung padamu untuk tidak bertindak tidak adil dengan menghancurkan kepercayaan diri kakakku. Tapi dengan angkuh dan rasa benci, sang ayah pada kedua putrinya menolak semua kata-kata Drupadi. Sebanyak apa Raja Drupada mengatakan sesuatu yang tidak adil untuknya, juga Sri Kandi, sebanyak itu pula dia membantahnya. Dan karena itu, akhirnya Raja Drupada tanpa rasa iba sedikit pun mengusir Drupadi untuk keluar dari kerajaannya, dan menyuruh pengawal menyeretnya ke gerbang istana. Tidak akan ada lagi tempat untukmu di Kampilia. Pengawal, bawalah dia sekarang ke gerbang kota. Pergi! Pergi! Dengan tenang Drupadi mengatakan akan menuruti semua keinginan ayahnya. Kalau ini adalah perintahmu, ayah, maka aku pasti akan pergi. Mendengar dan melihat Drupadi yang menerima ketidakadilan dari ayahnya sendiri, Sri Kandi memohon ampun dan meminta pada raja untuk menghentikan Drupadi, tapi tak dihiraukan oleh sang raja. Ayah, dia tidak mengenal dunia luar. Siapa yang akan melindunginya? Dengan menahan air mata, Drupadi berjalan meninggalkan istana, dengan hinaan ayahnya yang masih terngiang di telinganya. Bagaimana nasib Drupadi setelah ini? Kemana Drupadi yang seorang diri akan pergi? Penasaran? Ikuti kisahnya di episode selanjutnya ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan juga isi kolom komentar. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan salam anak gembala.